Satu, dua, tiga. Izin, satu, dua, tiga. Pada kesempatan ini Polres Sidrap bersama dengan jajaran akan menyampaikan press release terkait dengan kegiatan kepolisian yang dilaksanakan, yaitu KRYD, kegiatan rutin yang dilaksanakan selama kurun waktu 11 hari, terhitung dari tanggal 22 Maret sampai dengan 1 April tahun 2024. Dan kemudian juga nanti juga saya akan menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan operasi kepolisian keselamatan tahun 2024, dan kemudian yang terakhir adalah kesiapan dalam rangka untuk pelaksanaan kegiatan operasi ketupat yang dilaksanakan selama kurang lebih 13 hari. Saya akan menyampaikan terkait dengan hasil KRYD yang merupakan kasus konvensional di mana telah diungkap sebanyak 8 kasus dengan tersangka 30 orang. Dengan perincian adalah sebagai berikut. Yang pertama, kasus pencurian sebanyak 1 kasus dengan tersangka 1 orang. Kemudian barang bukti yang kita amankan sebanyak Rp775.000 uang tunai. Dan kemudian pasal yang dipersangkakan adalah pasal 363 subsidiar pasal 362 KUHP dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun. Kemudian yang kedua adalah kasus ditemukannya muda-mudi dalam satu kamar tanpa ikatan suami istri. Tersangka 1 kasus, kemudian tersangka 2 orang, 1 kasus, barang bukti nihil, dan kemudian kita lakukan upaya-upaya pembinaan terhadap yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga terkait dengan kasus minuman keras sebanyak 3 kasus dengan tersangka 13 orang. Adapun untuk barang bukti sebagaimana kita gerakkan di depan, yaitu berupa 6 botol miras jenis anggur putih, kemudian 12 botol miras jenis angker, 36 botol miras jenis San Miguel, kemudian 3 botol miras jenis ACC soda, 3 botol miras jenis Cash Fresh, kemudian 7 jergen berisikan 260 liter balok. Kemudian adapun untuk pasal yang dipersangkakan adalah pasal 300 KUHP dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara, dicontohkan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2005 tentang larangan peredaran miras. Kemudian keempat terkait dengan kasus penganiayaan sebanyak 1 kasus dengan tersangka 1 orang, dan kemudian barang bukti yang kita amankan berupa 1 unit sepeda motor Piaggio Vespa. Adapun untuk pasal yang dipersangkakan adalah pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 2 tahun 8 bulan dengan denda paling banyak Rp400.000. Kemudian selanjutnya kasus prostitusi sebanyak 1 kasus dengan 12 orang tersangka, dan kemudian adapun untuk pasal yang dipersangkakan adalah pasal 45 yaitu pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp1 miliar. Kemudian kasus pencurian ternak 1 kasus dengan barang bukti 1 orang tersangka, dan kemudian pasal yang dipersangkakan adalah pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun. Kemudian selanjutnya adalah kasus transnasional narkoba yang juga kita laksanakan selama kurun waktu 11 hari selama pelaksanaan kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan dengan jumlah kasus sebanyak 6 kasus, kemudian 8 orang tersangka dengan barang bukti berupa sabu-sabu 1,9961 gram. Kemudian ada pun pasal dan ancaman hukuman terkait dengan sabu-sabu ini adalah pasal 112, kemudian pasal 114 dan pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, di mana pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama sebanyak 20 tahun penjara. Kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan terkait hasil pelaksanaan kegiatan operasi kepolisian keselamatan yang kita laksanakan selama kurun waktu 14 hari, terhitung dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 17 Maret tahun 2024. Di mana untuk laka lantas sebanyak 2 kasus dengan tersangka 2 orang. Kemudian untuk korban akibat laka lantas ini adalah luka ringan 2 orang, dan kemudian untuk barang bukti berupa 1 unit roda 2. Kemudian ada pun untuk pelanggaran lalu lintas untuk tilang sebanyak 24 tilang, kemudian teguran sebanyak 415,
Dan kemudian kendaraan bermotor yang kita amankan adalah 19 unit roda 2 dan kemudian 5 unit roda 4. Kemudian berupa barang bukti yang kita sita dalam ini adalah surat-surat berikut dengan kendaraan bermotor, yaitu SIM sebanyak 3 buah, kemudian STK 14 buah dan kendaraan bermotor 7 unit. Perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan operasi keselamatan kepolisian ini yang kita laksanakan dalam rangka cipta kondisi untuk menjelang pelaksanaan kegiatan operasi kepolisian terpusat Ketupat tahun 2024 dalam rangka untuk menciptakan situasi keamanan ketertiban lalu lintas yang lebih baik, kemudian menekan fatalitas korban meninggal dunia, dan kemudian juga mengurangi angka pelanggaran termasuk juga kemacetan lalu lintas. Berikut yang paling penting adalah untuk meningkatkan kepatuhan ketaatan masyarakat kita di dalam berlalu lintas. Kemudian selanjutnya kesiapan dalam pelaksanaan kegiatan operasi Ketupat tahun 2024, di mana baru saja kita melaksanakan kegiatan gelar pasukan bersama-sama dengan instansi terkait dari TNI, pemerintah daerah untuk menunjukkan kesiapan personil, kesiapan sarana dan prasarana termasuk juga cara bertindak di lapangan. Adapun untuk personil yang kita libatkan sebanyak 140 personil, terdiri dari 70 personil Polri dan kemudian 40 personil gabungan dari TNI, kemudian pemerintah daerah. Di dalamnya ada dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Kesehatan, BPBD, dan kemudian juga termasuk mitra Kantikmas yang lain. Dan kemudian kita siapkan 30 personil on call, power on hand yang sewaktu-waktu untuk mengantisipasi adanya situasi kontingensi terkait dengan bencana alam, terkait dengan konflik sosial, dan termasuk juga kegiatan-kegiatan berupa terorisme yang memanfaatkan momentum pada saat pelaksanaan kegiatan operasi Ketupat yang kita laksanakan. Personil ini nantinya akan kita sebar di 4 lokasi secara bersama-sama, yaitu di pos terdiri dari pos terpadu di Gandawa, dan kemudian pos pelayanan di Rawawoy, kemudian pos pengamanan di Tangguh Edo, termasuk juga yang ada di Pancarijaya. Kemudian sebelumnya sudah kita laksanakan kegiatan rakor lintas sektoral pada tingkat Mabes Polri, Polda, dan kemudian ditindaklanjuti pada tingkat Polres, dan kemudian dilaksanakan kegiatan latihan praoperasi untuk meningkatkan kompetensi cara bertindak di lapangan terhadap seluruh personil yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan operasi Ketupat ini. Sehingga kita berharap bahwa pelaksanaan kegiatan operasi Ketupat ini nantinya bisa memberikan jaminan keamanan, kenyamanan kepada masyarakat kita yang akan melaksanakan kegiatan aktivitas di tempat ibadah, dan kemudian juga memberikan jaminan keamanan keselamatan masyarakat kita yang akan melaksanakan aktivitas di pusat-pusat perbelanjaan, di tempat wisata, dan kemudian juga di malam takbiran, dan puncaknya adalah pada saat pelaksanaan kegiatan sholat Idul Fitri 1443 Hijriah, termasuk juga memastikan bahwa distribusi bahan pokok penting itu berjalan dengan lancar di wilayah Kabupaten Cirebon, termasuk juga distribusi BBM pun tidak berjalan dengan lancar, dan kemudian juga tidak adanya tindakan-tindakan yang seperti petasan, mercon, balapan liar, dan kemudian juga pesta miras, pesta narkoba, dan kemudian yang paling penting adalah bahwa tidak ada bencana alam yang terjadi di wilayah kita. Kalau misalkan ada, tentunya kita siap dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan pergerakan personil untuk mengamankan itu. Dan kemudian keselamatan anggota tentunya terlibat dalam pelaksanaan kegiatan operasi ini harus kita jamin keselamatan mereka, sehingga nantinya insya Allah bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir yang perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan press release ini merupakan sebagai salah satu bentuk komitmen kita bersama Polri, bersama dengan pemerintah daerah, dari Pak PJ Bupati hadir langsung, kemudian dari Dandim Pak Kasih hadir langsung. Komitmen kita untuk memberikan informasi keterbukaan terhadap publik, terhadap masyarakat di wilayah Kabupaten Cirebon atas kegiatan-kegiatan kita yang kita laksanakan dalam rangka untuk memberikan jaminan keamanan, jaminan kelancaran, keselamatan, kondisivitas yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon. Sehingga saya bersama dengan Forkopimda mengucapkan terima kasih, apresiasi, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, pemerintah daerah, kemudian juga TNI, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, seluruh warga masyarakat Kabupaten Cirebon atas sinergitas, kolaborasi, kerjasama, dukungan aktif dalam rangka untuk menjaga iklim stabilitas Kamtibmas, iklim stabilitas
politik di tahun politik ini. Sehingga alhamdulillah sidrat masih berjalan dengan aman dan kondusif. Insya Allah apa yang menjadi ikhtiar kita ke depan dalam rangka untuk mensukseskan operasi ketupat, di mana adanya peningkatan eskalasi warga masyarakat kita, dan kemudian dilanjutkan dengan tahapan operasi mantap rata yang saat ini masih memasuki tahapan sengketa, dan kemudian kita sama-sama berdoa semoga itu berjalan dengan aman, lancar dan kondusif. Dan kemudian yang paling penting agenda di akhir tahun adalah pemilihan kepala daerah, tentunya menjadi komitmen kita bersama TNI, Polri, pemerintah daerah. Di hadapan kita ada Pak Ibu Bupati dan kemudian juga Pak Kasdir, berkomitmen bersama-sama dalam rangka untuk mensukseskan pemilihan kepala daerah sebagaimana suksesnya pemilu, suksesnya sekali yang kita laksanakan di wilayah Kabupaten Singkarak, Pak.